Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Adindra Jaya, NIM 191031231158. Tugas ini saya bawakan untuk melengkapi UAS mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Di sini saya ingin membahas tentang inovasi teknologi di bidang pariwisata dan olahraga. Tentunya yang mungkin beberapa minggu yang lalu sempat booming dan viral hingga ke media asing. Pasalnya, sirkuit Mandalika Indonesia adalah sirkuit termega dengan konsep yang inovasi dan tercanggih di dunia yang ada saat ini, dengan penggabungan antara pariwisata dan sport, tentunya dengan konsep nuansa jalan raya yang akan saya bahas berikut ini. Mandalika Grand Prix Association adalah anak dari ITDC, yaitu yang berlatar belakang pariwisata. Kolaborasi kedua perusahaan ini menjadikan Mandalika satu-satunya sirkuit di dunia yang dikelilingi para wisata pantai Lombok dan keindahan wisata lainnya. Mandalika ITDC tidak hanya melenggarakan satu event di akhir tahun 2021, yaitu MotoGP 2022 mendatang, ada juga event SPK. ITDC Nusantara Property adalah anak usaha Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau dikenal dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Kerjasama antara anak perusahaan BUMN ini merupakan wujud dari sinergi BUMN sendiri. Penyelenggaraan kegiatan balap motor dan event internasional ini akan dikelola oleh Mandalika Grand Prix Association atau disingkat MGPA, unit usaha ITDC yang memiliki bisnis utama mengelola dan mengoperasikan Mandalika International Street Circuit atau dikenal dengan sirkuit Mandalika. Yang berikutnya ada sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau disingkat ITDC demi meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika yang berkawasan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur utama ITDC memutuskan untuk membangun sirkuit level internasional, tapi ia juga ingin trek tersebut jadi destinasi wisata ketika tidak ada event balap. ITDC lebih dulu fokus untuk membangun sirkuit. Pasalnya, mereka menginginkan sirkuit berkonsep jalan raya yang belum pernah digunakan oleh MotoGP sebelumnya. Seperti diketahui, sirkuit jalan raya hanya digunakan pada ajang balap Formula One dengan area yang terbatas dan run-off yang terlebar. Jelas ini sangat berbahaya untuk MotoGP, di mana mereka membutuhkan zona penyelamatan yang luas. Oleh karena itu, diskusi panjang dilakukan oleh ITDC. Setelah pembahasan mengenai konsep, keselamatan dan keamanan pembalap dengan sirkuit yang diinginkan ITDC, maka terciptalah kerangka awal sirkuit Mandalika. Setelah bekerja sama dengan Populus dalam rangka merancang trek, ITDC lalu membawa hasil awal untuk ditunjukkan kepada Dorna Sport di Qatar pada tahun 2018. Abdul Bar menunjukkan desain trek kepada direktur balap Dorna, Franco Uncini, yang akhirnya disetujui setelah dilakukan sedikit perubahan. Tetapi itu belum selesai. ITDC harus menemui Loris Capirossi yang merupakan Rider Safety Commission untuk memastikan desain yang disetujui Franco Uncini aman. Akhirnya seluruh pihak terkait menyepakati bahwa trek yang akan dibangun di Mandalika sebagai sirkuit jalan raya. Tidak hanya itu, rupanya Mandalika menggunakan Stone Mastic Aspal, teknologi aspal terbaik di dunia di sirkuit Mandalika tepatnya. Lintasan utama sirkuit internasional Mandalika diketahui menggunakan teknologi Stone Mastic Aspal. Teknologi ini dilakukan dengan metode perekatan batu, di mana aspal tidak terlalu banyak digunakan karena hanya mengandalkan batu dengan batu. Saat ini, teknologi Stone Mastic Aspal baru dipakai di 3 sirkuit di dunia,
yakni diantaranya Silverstone di Inggris, Yas Marina, Abu Dhabi, dan Phillip Island di Australia. Berikutnya, Mandalika diklaim langsung menghadap ke Samudra Hindia dengan luas sekitar 1035,67 hektar, memiliki spesifikasi panjang total 4,31 km dengan 17 tikungan, dengan medical center dengan sistem modular atau bisa dibilang bisa bongkar pasang layaknya trek jalanan. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki daya tampung kurang lebih 195.000 penonton. Sirkuit ini daya tampung terbesar saat ini. Kita harusnya patut berbangga saat ini. Bayangkan, sebelumnya kita Indonesia belum pernah menggelar WSBK bahkan MotoGP sekalipun, apalagi sekelas internasional. Tiba-tiba kita muncul dengan sirkuit tercanggih dan termegah di dunia, dan ingin menggelar MotoGP 2022, yang memang event balap motor paling bergengsi di kancah internasional. Memang saat ini sirkuit kedua Indonesia, yang sebelumnya Indonesia sudah memiliki sirkuit Sentul. Marc Marquez, pembalap paling terkenal dan top di MotoGP asal Spanyol, itu sempat mengomentari tentang gaya konsep sirkuit jalan raya yang memang di MotoGP sendiri belum ada dan tidak sabar ingin segera bertanding di MotoGP 2022 mendatang, khususnya di sirkuit Mandalika itu sendiri. Bahkan disinyalir sirkuit Mandalika saat ini menjadi sirkuit paling aman di dunia. Ini mungkin dikarenakan sirkuit ini dibangun saat banyaknya keluhan-keluhan pembalap tentang masalah di berbagai trek di dunia, yang menjadi pembaruan di sirkuit Mandalika ini. Meski ada pembalap top dunia yang membantah tentang sirkuit teraman ini, akan tetapi juga membenarkan bahwa sirkuit ini adalah sirkuit teraman saat ini. Bahkan Valentino Rossi, pembalap paling top dan terkenal saat ini, membenarkan bahwa trek ini menjadi yang paling aman saat ini. Bukan hanya itu, ternyata Mandalika sirkuit adalah sirkuit yang paling cepat pembangunannya di dunia, karena kurang dari setahun dibanding sirkuit di negara lain. Dengan sirkuit dan penggelaran MotoGP 2022, agar turis-turis dari mancanegara datang berkunjung ke Indonesia khususnya. Mungkin itu saja pemaparan dan penjelasan yang saya berikan. Masih jauh dari yang diharapkan. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.